Apa itu semua? Pakai Assalamualaikum apa namanya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar murid semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Lihat kebersihan. Adakah sampah di bawah meja, di bawah bangku? Buang Nggak pada ada, tempatnya. Nggak ada, Pak. Nggak Tidak, ada. Pak. Udah bersih Duduk. semua, Pak. Udah Nah, piket. duduk pada tempatnya. Duduk di bangku. Saya mau harap ya. Siap, Pak. Nah, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dipimpin oleh anak murid kami Rizwan. Silakan. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warjukni bahma wa alan solihan. Amin. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bukalah bukunya. Pembahasan kita hari ini adalah tentang membiasakan berpikir etis dan semakin mencintai iptek. Sebelumnya, apa perlunya kita membahas ini? Tentu ada, yaitu supaya kita mengetahui bahwa makna ayat sangat perlu diketahui, ya kan? Dan yang menganalisa ayat tersebut pun dalam kehidupan sehari-hari perlu diketahui. Dan supaya kita membiasakan ingin tahu bahwa berpikir kritis itu perlu dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dari situ ada pertanyaan di sini, apakah ajaran Islam mendorong umatnya untuk berpikir kritis? Mengapa umat Islam diperintahkan berpikir? Mengapa kita perlu mengembangkan ilmu pengetahuan? Untuk menjawab ini, marilah kita saksikan video berikut. Nah, karena di dalam video sudah jelas bahwa kita harus berpikir, ya kan? Semua apa yang diciptakan oleh Allah ada manfaatnya, ya kan? Tidak ada yang sia-sia, ya kan? Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Contohnya burung ada manfaatnya, nyamuk ada manfaatnya, lalat ada manfaatnya, semuanya. Nah, untuk itu kami persilakan kepada anak kami untuk membacakan ayat tersebut. Siapa yang bisa? Mananya? Saya, Pak. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Shadaqallahul azim. Yang membaca terjemahan, siapa yang bisa? Silakan. Saya, Pak. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam
tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakhlak. Quran surah Ali Imran ayat 90. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran surah Ali Imran 91. Nah, sekarang untuk mengambil kandungan dari Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191, siapa yang bisa? Apa pesan dari ayat itu? Nah, siapa yang bisa? Tunjuk tangan, dapat nilai ini. Nggak ada yang bisa? Yaitu pesan dari ayat. Kalau nggak ada yang bisa berarti terpaksa Bapak kan? Nah, kalau kita perhatikan dari ayat tersebut, Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti apa yang ada di langit dan di bumi ini, pergantian siang dan malam itu terdapatlah tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti apa yang ada di langit, di bumi, benda-benda apapun, ya kan? Iya, Pak. Apakah itu lalat itu kan menjijikan bagi kita. Padahal manfaat dari lalat itu ada sebenarnya. Ya ada itu. Ada manfaatnya. Kalau nggak ada lalat, gimana menguraikan sampah-sampah itu, ya kan? Iya, Nah, Pak. itu. Nah, walaupun contoh yang kedua, burung-burung itu berterbangan, memakan padi orang. Ada manfaatnya? Ada sebenarnya. Memakan ulat-ulat, ya kan? Ada manfaatnya. Semua apa yang diciptakan oleh Allah, itulah kita perlu berpikir secara kritis. Tidak ada yang yang Allah ciptakan. Tinggal sekarang berpikir, ya kan? Apa manfaatnya yang Allah ciptakan itu? Nah, sekarang kita membagi kelompok, ya kan? Ini karena 20 siswanya, ya kan, murid-muridnya bagi 51 orang ya, 51 kelompok, ya, jadi 4 kelompok. Ya, bagi ya. Ini Ya, Pak. kelompok 1 ini gambar apa ini? Gambar Sampah, Pak. gambar bakteri, sampah dan bakteri. Iya, Ya Pak. kan? Kelompok 2 ini gambar apa ini? Nyamuk. 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 Nah, iya. Yang ini gambar apa ini? Gunung yang Gambar gunung meletus. Nah, ini gambar bulan. Nah, sekarang yang 4 gambar ini berarti 4 kelompok. Satu kelompok pertama tadi gambar bakteri. Yang kelompok 2 gambar nyamuk. Kelompok 3 gambar gunung meletus. Kelompok 4 gambar bulan. Nah, ini tugasnya membuat, ya kan, analisa apa manfaat dari ciptaan Allah ini, ya kan? Ya, silakan. Baik, Pak. Yang kuning itu. Nah, sekarang sudah siap? Sudah, Pak. Nah, siapa yang bisa menjelaskan hasil diskusinya? Berapa? Dan ikut sedia ada warna kuning. Nah, kalau hai jadi. Ayah. Lagi-lagi lah kuning itu apa? Yang kuning itu loh. Nampak kuning. Saya, Pak, tentang gunung, Pak. Nah, silakan. Iya, gunung itu, Pak, kalau sudah meletus, maka tanah akan menjadi subur dibuatnya, Pak. Jadi kalau orang berkebun, maka sayur-sayurnya itu akan menjadi subur, bagus-bagus. Itu, Pak, dari hasil diskusi kami. Bagus, mantap. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Nah, sekarang karena sudah mendekati habis waktu, ya kan? Nah, kita menarik kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama yaitu berpikir kritis diperintahkan dalam Islam. Sebagaimana pertanyaan tadi yang Bapak bilang, apakah perlu Islam itu mendorong umatnya berpikir? Ya perlu. Diperintahkan dalam umat Islam karena akal itu adalah anugerah bagi umat manusia. Membedakan manusia cuman akal.
membedakan manusia dengan hewan, akal. Membedakan manusia orang pintar dengan orang bodoh, ya kan akal. Makanya dalam fikih selalu syarat-syarat selalu melakukan kewajiban itu syaratnya berakal sehat, ya kan? Itu makanya berpikir kritis, pergunakan akal itu. Karena itu adalah anugerah. Yang kedua, semua ciptaan Allah ada manfaatnya bagi kita. Tidak ada yang sia-sia sebenarnya. Tinggal kita berpikir untuk mempergunakan manfaatnya. Yang ketiga, berpikir secara kritis akan menimbulkan pengakuan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Ada, Pak. nah, apa mau tanya? Ini loh Pak, apa yang dimaksud dengan berpikir kritis itu Pak? Tolong jelaskanlah Pak. Sebelum Bapak bertanya, ya ada yang bisa teman-temannya menjawab? Saya Pak. Nah silakan. Saya Pak. Nah silakan Pak Rizwan. Berpikir kritis itu adalah berpikir dengan akal sehat. Nah, benar, bisa dikasih nilai B ya. Sebenarnya berpikir kritis itu ialah kemampuan untuk menganalisa, mengevaluasi dan menilai informasi situasi secara objek dan logis sehingga dapatlah mengambil keputusan dan menarik kesimpulan yang tepat berdasarkan bukti dan alasan yang kuat. Itu sebenarnya berpikir kritis, ya kan? Nah, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada tugas ya, ada tugas. Lihat di halaman, lihat bukunya di halaman 18 ya. Iya, Ini Pak. dikerjakan ya, yang 5 soal ini. Nah, dikerjakan ya minggu depan. Pembahasan kita tentang surah Ar-Rahman ayat 33. Ini masih berkenan dan membiasakan berpikir kritis dan mencintai iptek. Itu minggu depan ya kita bahas. Dan saya Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.